Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Penertiban parkir liar di salah satu mal di Makassar diwarnai kericuhan. Bangunan sekolah dasar di Goa ditabrak truk muatan kerikil. Diduga remblong. Dua pedagang perhiasan emas di Pasar Sentral Pinrang tertipu hingga puluhan juta rupiah. Truk pengangkut material menabrak bangunan sekolah dasar negeri Tamarunang di Goa. Diduga akibat remblong, truk kehilangan kendali sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada ruang guru. Kondisi sekolah dasar negeri Tamarunang di Kecamatan Somba Opu Goa rusak setelah dihantam truk pengangkut batu kerikil pada Senin sore. Benturan keras mengakibatkan tembok ruang guru roboh, pagar sekolah jebol, serta pecahan kaca dan puing berserakan di area sekolah. Truk melaju dari arah Malino menuju ke Sungguh Minasa dengan muatan penuh. Diduga mengalami remblong, sopir kehilangan kendali saat mendekati kawasan sekolah. Sopir sempat membanting setir ke kiri untuk menghindari kendaraan lain. Namun truk tetap melaju dan menghantam dinding sekolah hingga bagian depan kendaraan ringsek. Untungnya tidak ada korban jiwa dari pihak sekolah dalam peristiwa ini. Namun seorang kernet truk mengalami luka ringan di bagian betis dan lengan. Arus lalu lintas di depan lokasi kejadian sempat tersendat karena banyak warga yang ingin melihat kondisi rusak bangunan dan kendaraan. Oh, ada yang luka? Hah? Ada lukanya pihak sekolah? Dari sekolah ada yang luka, Pak? Tidak ada, Ji. Tidak ada, Ji. Terus supirnya? Aman saja, tidak ada, Ji. Tidak ada, jadi. Iya. Laporan tadi di depan, Pak? Ada laporan. Itu juga dia tadi yang ada anak muda yang cedera. Dari internet atau? Iya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki secara pasti penyebab kecelakaan. Sopir truk dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Unit Laka Lantas Polres Goa telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan truk sebagai barang bukti. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Salah satu pelajar yang terlibat perang petasan di Makassar ditangkap polisi setelah dibina dan menandatangani surat perjanjian di Polsek Panakukang. Pelaku akan dikembalikan kepada orang tua. Pelajar berinisial RF tertangkap saat ikut perang petasan di Jalan Harta Sening, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu malam. Ia ditangkap saat polisi membubarkan perang yang melibatkan dua kelompok pelajar. RF merupakan salah satu siswa SMA negeri di Makassar. Saat berada di Polsek Panakukang, ia diinterogasi terkait perang tersebut. Setelah itu RF diminta untuk memungut sisa petasan yang berserakan di jalan. Ada sekelompok remaja yang melakukan tawuran di wilayah Polsek Panakukang. Jadi kami dari tim Resmob Polsek Panakukang bersama SPKT mendatangi TKP dan sempat mengamankan remaja dan puluhan petasan. Dari hasil interogasi, perang itu dipicu cekcok kedua kelompok di media sosial. Hingga akhirnya kedua kelompok janjian untuk bertemu di tempat kejadian. Adanya perjanjian antara dua pelajar untuk melakukan penyerangan. Polisi memanggil keluarga RF. Setelah dibina dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, RF dikembalikan ke orang tua. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Penertiban parkir liar lagi-lagi berujung ricuh. Protes bukan hanya warga yang kendaraannya terancam diderek, namun sejumlah juru parkir yang menolak lahannya ditertibkan. Rambu dilarang parkir di depan sebuah mal di Kota Makassar ini dipasang demi ketertiban bersama. Karena tidak ada pengawasan, jadilah ini lokasi parkir liar. Namun saat ditertibkan, barulah perlawanan muncul.
Saya mau carikan jalan baik-baik. Juru parkir liar menolak ditertibkan karena mereka mengaku telah menyetor sejumlah uang ke orang dalam. Saya bantu gini Pak, yang Bapak bilang, Bapak sudah bayar, mana sudah bayar? Apa kita sudah bayar sama saya? Tanya mau, sekarang saya naik menyetor tidak? Kalau sekarang, makanya jadi gini parkir. Apa tuh jadi parkir? Ya. Penertiban terus dilakukan. Puluhan motor yang kedapatan parkir liar diangkut ke kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk dikenakan sanksi tilang. Namun, masalah belum selesai. Sejumlah jukir yang tidak terima penertiban menutup pintu gerbang mal agar kendaraan pengunjung tidak bisa masuk. Kendati demikian, tim gabungan Dinas Perhubungan akan terus menertibkan parkir liar di wilayahnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah kafe di Kampung Ujung Loe, Pangkep, menyuguhkan konsep wisata alam yang berbeda. Berada di tepi sungai, kafe itu menawarkan pemandangan pegunungan kars dan udara sejuk alami. Suasananya asri, ditambah pemandangan yang bagus, duduk-duduk santai di tepi sungai jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk berlama-lama di sini. Karena jarang dijumpai di wilayah Pangkep, kafe yang dibangun di pinggir sungai banyak diminati oleh warga lokal ataupun mereka yang berasal dari luar kota. Karena di sini tempatnya adem, bagus, dan di sini juga bisa menikmati alat musik tradisional seperti kacapi dan lain-lain. Itu berbeda ya sama tempat yang lain? Iya, berbeda Kak. Memang tidak pernah ada dijumpai di tempat lainnya? Belum pernah. Baru di sini? Pertama kali di sini lihat. Kafe yang berada di Kecamatan Minasatene bukan sekedar tempat santai biasa. Selain untuk berwisata, kafe ini berfungsi sebagai pusat pemberdayaan UMKM lokal. Berbagai jenis makanan dan minuman tradisional laris manis diburu pengunjung terutama saat akhir pekan. Kehadiran kafe membawa angin segar bagi pelaku UMKM karena penjualan mereka meningkat dari sebelumnya. Gimana Bu? Meningkat tidak pendapatannya Bu? Alhamdulillah meningkat. Meningkat Ibu ya? Artinya bisa cukup membantu dengan adanya tempat ini Bu ya? Iya. Gitu. Yang jarang ditemukan di tempat lain yaitu pertunjukan musik tradisional Bugis dan Makassar. Pengelola kafe secara rutin menggelar pertunjukan itu untuk daya tarik sekaligus menjaga warisan budaya. Musik-musik instrumen dan di dalam sebulan sekali kita menampilkan musik-musik tradisional untuk tidak melupakan budaya-budaya kita yang ada. Konsep wisata alam yang berpadu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya ini menjadikan tempat ini jadi destinasi pilihan baru di Pangkep. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep.